Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Rista Wahyuananda dari Universitas Muhammadiyah Profesor Dr. Hamka, Program Studi Pendidikan Matematika. Tujuan dari video ini adalah untuk memenuhi UAS metodologi penelitian kualitatif. Pada kesempatan kali ini, saya akan membahas proposal saya dengan judul Pengembangan Bahan Ajar Matematika Berbasis Etnomatematika Budaya pada Permainan Congklak berdasarkan konsep operasi hitungan bilangan. Untuk kesempatan kali ini, kita akan membahas dari bab 1 sampai bab 3, yang dimana bab 1 itu pendahuluan yang terdiri dari A. Latar belakang, B. Fokus dan subfokus penelitian, C. Penelitian pertanyaan penelitian, D. Tujuan penelitian, dan E. Manfaat penelitian. Pada bab 2 yaitu kajian teori yang terdiri yang pertama A. Deskripsi konseptual, fokus, dan subfokus penelitian. Yang B yaitu penelitian yang relevan. Pada bab 3 yaitu metodologi penelitian yang terdiri dari A. Alur penelitian, B. Tempat dan waktu penelitian, C. Latar penelitian, D. Metode dan prosedur penelitian, E. Peran peneliti, F. Data dan sumber data, G. Teknik dan prosedur penelitian, H. Teknik analisis data. Pada bab 1 pendahuluan, yang pertama adalah latar belakang. Proses pembelajaran matematika diselenggarakan di sekolah. Saat ini cenderung kering, teoritis, kurang konseptual, dan bersifat semu. Pembelajaran pun kurang bervariasi dan bersifat normal. Sehingga hal ini mempengaruhi minat dan belajar siswa dalam mempelajari matematika lebih lanjut dan sangat berbeda dengan kehidupan sehari-hari menurut Agassi dan Wahyono pada tahun 2016. Oleh karena itu, siswa tidak mendapatkan kebermaknaan dan pengalaman yang berwujud dari pengalaman sebelumnya. Kebermaknaan tersebut dapat dicapai dengan menggabungkan materi matematika dengan pengalaman siswa, kehidupan sosial, serta menyentuh ranah seni dan budaya setempat. Hal ini diperlukan dalam suatu pendekatan dalam pembelajaran matematika, yaitu mampu menggabungkan antara matematika dengan budaya, oleh Wahyuni et al. Pada tahun 2013. Etnomatematika diperkenalkan oleh De Ambrosio, seorang matematikawan dari Brazil pada tahun 1977. De Ambrosio menyatakan bahwa definisi etnomatematika adalah matematika yang penerapannya di antara kelompok budaya diidentifikasi seperti suku masyarakat nasional, kelompok buruh, anak-anak dari sekelompok usia tertentu, dan kelas profesional oleh De Ambrosio pada tahun 1985. De Ambrosio mengungkapkan dua alasan utama penggunaan etnomatematika dalam pendidikan, yaitu yang pertama, untuk mengurangi anggapan bahwa matematika itu bersifat final, permanen, absolut, atau pasti, dan unik atau tertentu. Kedua, menggambarkan perkembangan intelektual dari berbagai macam kebudayaan, profesi, gender, dan lain-lain. Sirate menyatakan bahwa penerapan etnomatematika sebagai sarana untuk memotivasi mengembangkan siswa dapat mengatasi kejenuhan dan kesulitan dalam belajar matematika. Ini disebabkan etnomatematika merupakan bagian dari keseharian siswa yang merupakan konsepsi awal yang telah dimiliki dari lingkungan sosial budaya setempat oleh Sirate pada tahun 2012. Melalui penerapan etnomatematika, diharapkan siswa dapat meningkatkan kemampuan belajar menjadi lebih maksimal. Hal ini karena selama proses pembelajaran siswa diberikan soal-soal atau permasalahan yang berkaitan dengan kehidupan sehari-hari, misalnya berhitung, mengambil data, dan menafsirkan data, oleh Sarwodi et al. Pada tahun 2018.
De Ambrosio menyatakan dalam Wahyudi, tujuan dari adanya matematika adalah untuk mengakui bahwa ada cara-cara berbeda dalam melakukan matematika dengan mempertimbangkan pengetahuan matematika akademik yang dikembangkan oleh berbagai sektor masyarakat serta dengan mempertimbangkan modus yang berbeda. Budaya yang berbeda merembukan praktek matematika mereka atau cara mengkelompokkan, berhitung, mengukur, merancang bangunan, atau alat, bermain, dan lain oleh Wahyudi pada tahun 2015. Objek etnomatematika merupakan objek budaya yang mengandung konsep matematika pada suatu masyarakat tertentu. Salah satunya yaitu permainan tradisional congklak. Permainan tradisional adalah suatu permainan peninggalan nenek moyang yang wajib dijaga dan dilestarikan, karena permainan tradisional mengandung nilai-nilai kearifan lokal. Permainan tradisional mempunyai banyak manfaat, diantaranya adalah permainan tradisional dapat berguna bagi tumbuh kembang anak, namun tidak banyak masyarakat termasuk orang tua yang mengetahui manfaat tersebut dan masyarakat bahkan sangat jarang masih mengingat bagaimana cara memainkan dan jarang menceritakan permainan tradisional yang dahulu pernah dimainkan kepada anak-anaknya oleh Rohmatin pada tahun 2020. Di samping itu, permainan tradisional congklak mengandung konsep-konsep matematika di dalamnya. Salah satunya yaitu konsep matematika pada perhitungan tradisional. Congklak digunakan untuk mengenalkan konsep operasi hitung bilangan yaitu penjumlahan, pengurangan, perkalian, dan pembagian kepada siswa sekolah dasar atau SD dengan menempatkan realita dan pengalaman siswa bermain congklak. Hal ini merupakan salah satu bagian dari ilmu matematika, yaitu pengukuran. Sehingga konsep-konsep matematika yang terdapat di permainan tradisional congklak ini dapat dikaitkan dengan pembelajaran di sekolah. Berdasarkan dari uraian di atas, maka penelitian ini memiliki dua tujuan, yaitu hendak dicapai, yaitu yang pertama, bagaimana pengembangan bahan ajar terhadap matematika, dan yang kedua yaitu apakah permainan congklak efektif terhadap pengembangan bahan ajar. Selanjutnya yang B yaitu fokus dan subfokus penelitian. Berdasarkan uraian latar belakang di atas, peneliti berfokus pada etnomatematika. Dari fokus penelitian ini, maka terdapat beberapa subfokus dan subfokus penelitian, yaitu yang pertama, bagaimana pengembangan bahan ajar terhadap etnomatematika, dan yang kedua yaitu bagaimana permainan congklak terhadap bahan ajar. Terus yang C yaitu pertanyaan penelitian. Berdasarkan latar belakang yang telah dipaparkan di atas, adapun pertanyaan yang terkait proses penelitian berlangsung sebagai berikut. Yang pertama yaitu bagaimana pengembangan bahan ajar terhadap matematika. Yang kedua, apakah permainan congklak efektif terhadap pengembangan bahan ajar. Selanjutnya yaitu tujuan penelitian. Tujuan penelitian sesuai dengan latar belakang dan rumusan masalah yang telah dipaparkan, maka tujuan dari penelitian ini adalah sebagai berikut. Yang pertama, untuk menelaah etnomatematika pada permainan tradisional congklak sebagai bahan pembelajaran matematika dan mendalami bahan ajar berbasis permainan. Yang kedua, efektivitas bahan ajar terhadap permainan congklak-congklak sebagai bahan ajar pembelajaran matematika. Selanjutnya yaitu manfaat penelitian. Berdasarkan tujuan penelitian yang telah dipaparkan di atas, adapun manfaat penelitian berlangsung secara teoritis dan empiris sebagai berikut. Yang pertama adalah manfaat teoritis. Hasil penelitian ini diharapkan dapat melengkapi kajian dalam dunia pendidikan dan kebudayaan, khususnya yang berhubungan dengan pengembangan bahan ajar berbasis permainan tradisional congklak. Yang kedua, bagi masyarakat secara umum adalah mereka dapat mengetahui aspek-aspek matematika yang berkaitan dengan kebudayaan sekitar. Yang ketiga yaitu bagi pihak sekolah yaitu guru dan siswa dapat menjadikan lembar kerja siswa yang berkaitan dengan
etnomatematika pada permainan tradisional Congklak sebagai salah satu media pembelajaran. Selanjutnya yaitu bab 2, kajian teori. Yang pertama adalah deskripsi, konseptual, fokus, dan subfokus penelitian. Untuk membahas rumusan masalah yang diperlukan beberapa teori yang relevan sebagai landasan untuk menarik kesimpulan. Berikut ini adalah deskripsi teori-teori, yaitu yang pertama adalah bahan ajar. Pengertian dari bahan ajar yaitu bahan ajar adalah bahan pembelajaran yang secara langsung digunakan untuk kegiatan pembelajaran dan segala bentuk bahan yang digunakan untuk membantu kelancaran guru dalam melaksanakan kegiatan belajar mengajar di sekolah. Oleh Sulistianingsih dan Suparman pada tahun 2018. Selanjutnya adalah jenis bahan ajar. Pengelompokan bahan ajar berdasarkan jenis dilakukan dengan berbagai cara oleh beberapa ahli. Menurut Prastowo pada tahun 2013 menyatakan bahwa terdapat jenis bahan ajar, yaitu yang pertama, bahan ajar cetak atau printed adalah sejumlah bahan yang disiapkan dalam bentuk kertas yang dapat berfungsi untuk keperluan pembelajaran atau penyampaian informasi. Contoh, handout, buku, modul, lembar kerja siswa atau LKS, brosur, leaflet, wall chart, foto atau gambar, model atau maket. Yang kedua yaitu bahan ajar dengan audio dengan program studi atau program audio adalah semua sistem yang menggunakan sinyal radio secara langsung yang dapat dimainkan atau didengar oleh seorang atau sekelompok orang. Contohnya kaset, radio, piringan hitam, dan compact disc audio. Selanjutnya adalah bahan ajar pandang dengar atau audio visual adalah segala sesuatu yang memungkinkan sinyal radio dapat dikombinasikan dengan gambar bergerak secara sekuensial. Contohnya itu seperti video, compact disc, dan film. Yang keempat yaitu bahan ajar interaktif atau interactive teaching materials adalah kombinasi dari dua atau lebih media atau audio, grafik, gambar, animasi, dan video yang oleh penggunanya dimanipulasi dan atau diberi perlakuan secara untuk mengendalikan suatu perintah dan perilaku alami dalam presentasi, contohnya compact disc interaktif. Selanjutnya adalah manfaat bahan ajar. Menurut Depdiknas pada tahun 2008 menyatakan bahwa manfaat penulisan bahan ajar dibagi menjadi dua kategori, yaitu yang pertama, manfaat guru. Untuk guru itu memperoleh bahan ajar selaras tuntunan kurikulum serta kebutuhan siswa. Terus juga dapat meningkatkan wawasan karena sebagai bahan referensi. Dan yang ketiga yaitu tidak mengandalkan buku teks yang ada kalanya sukar didapat. Yang kedua itu manfaat siswa. Aktivitas pembelajaran lebih menarik. Yang kedua yaitu siswa akan mendapat kesempatan belajar yang lebih mandiri di bawah pimpinan guru. Dan siswa merasa nyaman untuk mempelajari setiap kompetensi yang harus dikuasai. Selanjutnya adalah karakteristik bahan ajar. Dalam hal ini, pendidik harus memperhatikan 4 kriteria yang harus dipenuhi dalam bahan ajar, yaitu yang pertama, cakupan isi, yang kedua, penyajian, yang ketiga, keterbacaan, dan yang keempat, yaitu kegrafikan. Keempat kriteria tersebut harus dipenuhi agar materi yang dipilih atau dikembangkan dapat dikatakan baik dan layak digunakan sebagai sumber informasi dalam pembelajaran oleh Arsanti pada tahun 2018. Selanjutnya yang kedua itu etnomatematika. Pengertian dari etnomatematika menurut De Ambrosio yaitu matematika yang penerapannya di antara kelompok budaya diidentifikasi seperti suku masyarakat nasional, kelompok buruh, anak-anak dari sekelompok usia tertentu, dan kelas profesional.
Selanjutnya adalah penelitian yang relevan. Pada bagian ini, peneliti menyajikan beberapa hasil penelitian sebelumnya yang relevan dengan masalah yang diteliti. Hasil peneliti dari Silvira dan Wahyuni H. Mailili yang berjudul Pengenalan Konsep Operasi Hitung Bilangan melalui Permainan Congklak dalam Pembelajaran Matematika. Penelitian ini dilakukan secara penelitian kualitatif yang dimulai dengan kajian literatur untuk mendapatkan informasi tentang permainan congklak. Hasil pengamatan dijadikan dasar untuk melakukan analisis pengembangan metode pembelajaran matematika dengan menggunakan permainan congklak untuk mengenalkan konsep operasi penjumlahan, pengurangan, perkalian, dan pembagian bilangan. Selanjutnya itu bab 3, metodologi penelitian. Yang pertama adalah alur penelitian, yang dimana permulaan kita peneliti mencari rumusan masalah. Dari rumusan masalah dapat menemukan suatu judul, yaitu pengembangan bahan ajar pada permainan congklak berdasarkan konsep operasi hitungan bilangan. Dari sini, dari judul kita akan menelaah tentang pengumpulan data dan pemilihan objek penelitian. Dari kedua tersebut dilanjutkan dengan analisis data, dan dari analisis data ke tahap yang terakhir yaitu kesimpulan penelitian. Selanjutnya adalah tempat dan waktu penelitian. Penelitian ini dilaksanakan di SD Negeri 07 Pagi Kebayoran Lama Utara yang berlokasi di Jalan Bendi 8, nomor 10, Kebayoran Lama Utara, Kecamatan Kebayoran Lama, Kota Jakarta Selatan, Daerah Khusus Ibu Kota Jakarta, dengan kode pos 12240. Yang selanjutnya adalah latar peneliti. Latar penelitian ini bertujuan untuk menelaah etos matematika pada permainan tradisional sebagai bahan pembelajaran matematika dan mendalami bahan ajar berbasis permainan tradisional. Populasi dari penelitian ini adalah siswa dari SD Negeri 07 Pagi Kebayoran Lama Utara yang berlokasi di Jalan Bendi 8, nomor 10, RT 10, Kebayoran Lama Utara, Kecamatan Kebayoran Lama, Kota Jakarta Selatan, Daerah Khusus Ibu Kota Jakarta, dengan kode pos 12240. Selanjutnya adalah metode dan prosedur penelitian. Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode kualitatif dengan pendekatan etnografi. Prosedur penelitian yang terdiri dari tahap persiapan penelitian, yang kedua adalah tahap pelaksanaan penelitian, dan yang terakhir adalah tahap akhir penelitian. Peran peneliti yaitu peneliti dalam penelitian kualitatif berperan sebagai pengambilan data, pengolahan data, dan menyimpulkan hasil penelitian. Selanjutnya adalah data dan sumber data. Peneliti akan menggunakan data dengan cara observasi di dalam kelas untuk melihat proses pembelajaran siswa terhadap pembelajaran bahan ajar berbasis permainan tradisional tersebut. Sumber data ini adalah siswa dari SD Negeri 07 Pagi Kebayoran Lama Utara yang berlokasi di Jalan Benin 8, nomor 10, RT 10, Kebayoran Lama Utara, Kecamatan Kebayoran Lama, Kota Jakarta Selatan, Daerah Khusus Ibu Kota Jakarta, dengan pos 12240. Teknik dan prosedur penelitian. Teknik dari pengumpulan data dengan 3 cara, yaitu dengan observasi atau pengamatan, yang kedua yaitu interview atau wawancara, dan yang ketiga yaitu dokumentasi. Dan selanjutnya adalah teknik analisis data. Teknik analisis data yang dilakukan oleh peneliti adalah dengan mengumpulkan data dari hasil siswa, dilanjutkan dengan pengolahan data tersebut, dan yang terakhir yaitu dengan menyimpulkan kesimpulan dari data siswa secara keseluruhan. Sekian informasi yang telah saya berikan, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.